Om Swastiastu, semeton semuanya, Swasti Prapta. Selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang pentingnya menggunakan jasa arsitek ketika kita membangun rumah, membangun tempat suci, tempat ibadah, membangun villa, rumah modern, ataupun rumah tinggal biasa ya. Nah, ini di video ini adalah proses atau kegiatan yang sedang kami lakukan, yaitu kegiatan pengukuran ya, mengevaluasi, mengcross check secara berkala di lapangan. Tujuannya agar bangunan itu sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan perencanaan. Jadi hasilnya lebih maksimal ketika kita sering mengevaluasi di lapangan. Apalagi kalau saya ini memang orang lapangan, setiap hari memang di project, nah seperti itu. Jadi hasilnya bisa maksimal. Pemanfaatan material, kualitas, dan lain sebagainya itu bisa maksimal. Sesuai dengan yang apa kita rencanakan. Itu pada intinya ya. Nah, jadi apa saja keunggulan, kelebihan ketika kita menggunakan jasa arsitek. Seperti itu ya. Yang pertama tentu kita bicara di anggaran. Anggaran itu bisa lebih efisien kalau kita menggunakan jasa arsitek. Apa yang dimaksud dengan efisien dalam anggaran? Ya, kalau saya contohkan begini. Ketika kita membuat sebuah perencanaan untuk membangun rumah, misalnya dengan ukuran 9x10 begitu misalnya ya. Nah, jadi arsitek ini akan membuat rumah dengan ukuran 9x10, tentu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi ketika desain itu sudah selesai, maka di sini akan muncul biaya anggaran RAB ya. Nah, kalau saya contohkan rumah yang 9x10 ini menghabiskan biaya sesuai dengan RAB adalah 100 juta. Maka pengeluaran 100 juta itu akan konsisten. Artinya sesuai dengan RAB ya, tetap kita akan mengeluarkan uang 100 juta sampai bangun itu selesai maksimal sesuai dengan kita rencanakan. Tidak akan ada biaya tambahan, tidak akan ada biaya lebih atau pembengkakan biaya, tidak akan ada, tidak ada istilah bongkar pasang seperti itu. Konsisten dia. Melesetnya paling sedikit 1 juta, bisa lebih ataupun bisa kurang 1 juta, seperti itu, sangat sedikit sekali. Seperti itu, margin of errornya itu sedikit, seperti itu ya. Itu yang saya contohkan. Jadi konsisten harganya atau biayanya sesuai dengan perencanaan. Contoh kedua, efisiennya seperti apa? Misalnya begini, kalau kita memiliki uang atau budget 50 juta, bisakah kita memiliki hunian? Bisa. Dengan syarat itu harus dihitung atau dimanajemen oleh arsitek. Itulah tugas arsitek. Kalau misalnya kita mempunyai budget 50 juta, kita menginginkan sebuah hunian rumah gitu misalnya. Jadi arsitek itu akan menghitung. Uang kita itu akan dihitung ya secara maksimal, secara profesional agar bangunan itu bisa terwujud. Hunian itu bisa terwujud. Tentu ukurannya apa? Ukurannya budget tadi 50 juta itu. Bagaimana uang 50 juta itu bisa dimaksimalkan untuk membuat sebuah rumah. Tentu di sini ada penyesuaian nantinya. Apakah penyesuaian desain, apakah penyesuaian material. Seperti itu. Itu tugasnya arsitek ya. Jadi akan dihitung secara profesional itu. Jadi bukan tidak mungkin kita bisa memiliki rumah dengan budget 50 juta. Asalkan itu dihitung secara profesional oleh orang profesional, arsitek salah satunya. Seperti itu. Karena itu memang tugasnya arsitek. Kemudian kelebihan atau keunggulan yang kedua apa? Meminimalisir potensi salah bangun. Apa yang dimaksud dengan meminimalisir potensi salah bangun? Jadi kebanyakan orang atau semeton kita membangun itu tanpa perencanaan yang matang. Pokoknya bangun saja dulu, tanpa perencanaan yang jelas. Kalau tidak cocok kita bongkar, kalau tidak cocok kita renovasi, tidak cocok lagi bongkar lagi. Nah di sini akan menimbulkan sebuah biaya nantinya. Di samping itu kualitas bangun kita itu tidak akan maksimal. Kalau terjadi sebuah
proses bongkar pasang tentu maksimal, hasilnya itu tidak akan bisa maksimal. Itu yang dimaksudkan ya. Jadi tidak terukur biayanya. Berapa kita akan menghabiskan biaya untuk membuat rumah 10 kali 9 misalnya. Karena perencanaannya tidak jelas, tentu ada pasang bongkar. Tidak cocok bongkar, tidak cocok bongkar. Itu yang dimaksud dengan meminimalisir potensi salah bangun. Nah, ketika kita menggunakan jasa arsitek, hal ini tidak akan terjadi. Nah, seperti itu. Hal seperti bongkar pasang tidak akan terjadi, pembekaan itu tidak akan terjadi. Itu yang dimaksudkan dengan meminimalisir potensi salah bangun. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, keunggulannya apa? Ukuran lahan lebih optimal. Artinya begini, ketika kita membangun sebuah rumah, berapa lahan yang kita miliki itu akan optimal sesuai dengan lahan yang kita miliki, sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Tidak ada lahan yang terbuang, tidak ada lahan yang tersisa, tidak ada lahan mubazir, tidak ada istilahnya lahan yang tidak efektif. Semuanya efektif lahan kita itu ya. Apakah itu efektif jadi landscape, apakah itu tempat jemur, bla bla bla, semuanya efektif, berguna. Apalagi lahannya minim seperti itu ya. Itu yang dimaksud dengan mengoptimalkan lahan. Nah, yang keempat Yang kelima gitu ya. Mengoptimalkan fungsional. Nah, jadi apa? Yang dimaksud dengan mengoptimalkan fungsi. Jadi semuanya berfungsi sesuai dengan kebutuhan kita. Di sinilah tugasnya arsitek ya. Sesuai dengan misalnya di bawah tanah misalnya itu. Jadi kalau memang itu bisa difungsikan untuk gudang, ya pasti arsitek itu akan memaksimalkan. Nah, seperti itu bagaimana kita mendesain di bawah tanah itu yang ruang yang bisa kita fungsikan itu bisa secara optimal. Nah, seperti itu tidak terbuang ya. Misalnya tempat gudang atau kamar mandi. Nanti arsitek itu mempunyai tugas untuk mengoptimalkan fungsi agar fungsional, tidak ada istilah mubazir ya. Segala potensi itu pasti akan dimanfaatkan untuk kebutuhan seperti itu. Di samping kebutuhan itu juga akan ditambahkan seni, nanti estetika. Seni kelihatannya kalau dikerjakan atau digarap atau dimanage oleh orang profesional seperti arsitek misalnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nomor 6 kelebihan dan keunggulnya, yaitu mampu membuat sirkulasi dan privasi sesuai dengan keinginan. Jadi yang dimaksud dengan sirkulasi dan privasi sesuai keinginan itu adalah menyesuaikan sirkulasi dan privasi di mana kita tidak ingin terlihat namun masih ingin merasakan fungsi dan kenyamanan. Nah, seperti itu. Misalnya kalau saya contohkan begini, kita ingin membuat sebuah kolam renang tapi kita biar tidak terlihat dari tetangga gitu misalnya. Jadi ini tugasnya arsitek seperti itu secara maksimal. Atau misalnya kita membutuhkan sebuah tempat jemur gitu misalnya. Bagaimana membuat tempat jemur pakaian maksudnya ya, agar tidak terlihat, tidak dominan pandangannya. Nanti tempat jemur itu ada tetapi tidak ekspos seperti itu. Kalau saya contohkan hal-hal yang sederhana ya. Kalau kita tidak menggunakan jasa arsitek, tentu di halaman kita bisa naruh jemuran. Itu tentu dari segi pandangan ya terkesan kurang profesional lah, kurang enak dilihat. Nah, kalau digarap oleh arsitek akan mengkondisikan di mana sih membuat jemuran sesuai etika ya, tidak terlihat dari halaman, tidak di halaman pas lanting gitu misalnya ya. Nanti akan dibuatkan gudang misalnya. Jadi tahu arsitek itu tempatnya. Itu yang sifatnya sirkulasi dan privasi itu sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keinginan, tidak terlihat namun masih ingin kita gunakan, rasakan. Itu yang dimaksudkan seperti itu ya. Nah, kemudian estetika sesuai dengan keinginan ya. Estetika itu seni ya. Kita itu seninya suka apa, nanti setelah bangun itu kebutuhan itu terpenuhi. Jadi pemilik itu tentu ingin seni juga. Seninya seni seperti apa? Apakah abstrak, apakah bentuk alam, apakah bentuk kekinian, apakah kekunan, apakah Bali. Itu arsitek nanti mempunyai tugas. Tentu akan lebih mendekati ke karakter pemilik. Seperti itu yang dimaksudkan ya. Nah, kemudian apa lagi? Nomor 8 ini adalah menambah nilai tambah properti, nilai jual.
Kalau kita komersilkan tentu memiliki nilai yang lebih tinggi tentunya ya. Karena apa? Bangun itu cantik, bangun itu bagus gitu. Apalagi di apa ya? Apa dilengkapi dengan dokumen arsiteknya ini gitu misalnya. Dokumennya itu ketika menjual itu harus ada dokumennya. Nah, seperti itu. Menggunakan jasa arsitek si A, si B gitu misalnya, itu kan memiliki nilai jual lebih tinggi. Nah, yang penting di sini yang paling penting adalah struktur. Yang terakhir struktur lebih kokoh dan terhitung. Nah, tentu di sini tidak asal arsiteknya itu membuat sebuah desain mengabaikan sebuah perhitungan agar bangun itu kokoh. Pasti kekokohan itu wajib nomor satu ya, nomor satu kekuatan. Nah, seperti itu. Jadi banyak sekali yang lain lagi keunggulan ketika kita menggunakan jasa arsitek. Makanya semeton semuanya jangan sungkan-sungkan ya, silahkan gunakan jasa arsitek. Jasa arsitek itu tidak mahal ya. Yang mahal itu sekolah arsitek ya. Untuk menyelesaikan jadi arsitek itu yang mahal. Itu yang jarang diketahui ya. Susah untuk bisa lulus dari sekolah arsitek. Seperti itu semeton semuanya, semoga saja bermanfaat. Kalau menggunakan jasa arsitek atau desain silakan hubungi saya ya, nomor telepon ada di bawah deskripsi ini. Silakan ya, 081337436246. Pasti saya jawab, silakan konsultasi dan lain sebagainya. Itu saja dulu, saya Sinap dengan Ramo Santi. Om Santi 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 Om.